guys, jadi hari ini kami mau nge-unduh video buat buat tugas pemasahan. Oke guys, jadi sekarang Irika Tim sudah berada bersama owner di Borong Sister. Jadi kita langsung tanya-tanya aja yuk. Nah, jadi Bu, Ibu kan buat nama di Borong Sister itu awalnya terinspirasi atau ada istilah lainkah dari nama di Borong Sister ini? Kenapa tiba-tiba bisa kepikiran buat nama di Borong Sister gitu? Jadi kayak doa gitu ya. Jadi sebenarnya di Borong Sister ini namanya berawal dari suami. Jadi tuh suami nggak sengaja bilang bahwa ya udah pakai ini aja, karena kepikiran beberapa hari tuh mau pakai nama apa gitu buat di Borong Sister kan. Ya udah akhirnya ya udah nih tuh store ini bikin aja di Borong Sister. Kan cewek yang beli gitu katanya. Ya udah. Jadi emang jalan gitu aja. Karena emang nggak ada kepikiran apa gitu nama yang lain itu. Jadi sister karena memang mau khusus cewek. Ada cewek. Nah, jadi Ibu kan sekarang baru ada offline store nih. Nah, untuk kedepannya bakal ada mau rencana buat online store nggak? Sejauh ini sebenarnya online store udah berjalan ya. Jadi karena beberapa customer tuh ramai juga yang belanja via DM. Artinya kan saya nggak kerja tuh di hari Sabtu Minggu, jadi dari Sabtu Minggu cuman bisa nge-spill, jadi spillnya tuh di Sabtu Minggu. Nah di hari Sabtu Minggu itulah beberapa yang mau belanja online bisa langsung SS barang yang udah di-spill gitu untuk di order gitu. Cuma mungkin kalau jangkauan luasnya, artinya kalau online itu bisa jangkauannya luas nggak nantinya gitu. Ya mudah-mudahan kita cari dulu admin yang cocok kan, yang tepat untuk bisa bantu kelola di online store gitu. Oke, jadi selanjutnya nih ya Bu, di Borong Sister sendiri itu kan bisa dilihat ada banyak ya macam-macam. Nah sebenarnya nih kalau boleh tahu lebih dalam, apa aja sih jenis-jenis baju yang dijual di Borong Sister ini? Nah, jadi tuh ada kardigan yang paling banyak anak muda sekarang pakai ya kan. Ada kardigan, ada vest, ada ada sweater, ada sweatshirt, ada hoodie, terus ada juga beberapa ada jaket, tapi jaketnya emang bahannya yang lebih agak kita sesuaikan juga sama cuaca, jadi nggak tebal, jadi nggak terlalu tebal gitu. Kemudian ada juga yang raju fashion, artinya raju fashion tuh kayak gini contohnya, itu kan model ada pitanya gitu, jadi banyak macamnya. Jadi kurang lebih tuh ada 7 atau 8 item model lah gitu di sini dengan berbagai jenisnya. Jadi dia masih mengikuti style-style anak muda gitu ya. Oke, selanjutnya tuh Bu, untuk yang jadi best seller sendiri tuh apa sih kalau di sini barangnya? Iya, yang paling banyak tuh sebenarnya dia beda waktu, beda masa, beda juga selera gitu kan. Tapi yang nggak pernah ada matinya itu kardigan gitu. Kardigan tuh barang yang paling sulit dicari dan paling cepat habis di toko juga. Jadi kalau dari stoknya dari sana itu kardigan itu yang paling sulit didapat gitu. Apalagi kalau kardigannya lucu-lucu gitu. Nah kemudian yang kedua yang paling rame itu sweater juga rame. Tapi belakangan ini tuh vest juga rame peminat. Mungkin orang bisa mix and match kan. Saya kayak contoh ini saya pakai vest gitu. Jadi mix aja gitu biar nggak terlalu ngebentuk tubuh, bisa timpain dengan vest gitu misalnya. Jadi rame juga vest kirimannya. Nah jadi ini pastinya pertanyaan yang paling sering juga orang tanya-tanya kalau mau beli di Borong Sister gitu ya. Nah dari harga berapa sih start jual bajunya di Borong Sister itu gitu? Untuk yang sale gitu saya sediain keranjang sale. Sale itu berlaku di setiap hari dan ada keranjang khusus saya sediain. Itu harganya all item 35.000. Jadi itu untuk satu keranjang. Nah berarti bisa kita bilang start harganya dari 35.000 ya. Kalau untuk yang di gantungan atas semuanya itu mulai dari 60.000
sampai paling mahal 250.000. Itu yang paling mahal gitu. Nah, terjawab ya guys ya, berapa harga buat harga baju di Borong Sister ini sendiri. Nah, dengan kualitasnya yang cantik pastinya harga segitu kalian pasti tertarik kan. Oke, selanjutnya nih Bu. Nah, kenapa Ibu bisa berpikir buat bangun usaha ini di Loksmawe? Sedangkan kita tahu kalau misalnya di Loksmawe itu cuacanya agak panas gitu kan. Kayak, kenapa Ibu bisa berpikir untuk buat rajut di sini? Jadi mungkin ngikutin style lah lebih tepatnya gitu. Kan saya juga seorang guru gitu. Jadi ngelihat style murid-murid saya tuh kok dalam panas juga mereka selera dengan yang pakaian begitu kan. Jadi kepikir kenapa nggak dicoba aja gitu mikirnya. Dan sampai saya sempat nanya tuh sama siswa, kalian nggak panas pakai kayak gini lagi model Bu gitu. Dan jawaban dari setiap pertanyaan saya tuh pasti mereka bilangnya ini lagi modelnya Bu, ini kan ala-ala Korea gitu. Nah jadi kepikir buat saya kenapa saya nggak nyediain wadah gitu jualannya begini, karena emang diminati oleh anak muda gitu. Walaupun cuaca panas mereka juga pasti tahu lah penempatan pemakaiannya kan nggak mungkin makainya siang-siang gitu kan, makanya mungkin waktu mereka lagi nongkrong atau lagi duduk dengan teman-temannya gitu, atau kunjungan kemana gitu. Pokoknya intinya hampir seluruhnya saya lihat anak muda sekarang tuh memang stylenya tuh model baju-baju yang ada di Borong gitu. Jadi kepikir aja buat jadiin wadah gitu buat mereka tuh bisa nyari baju-baju lucu-lucu unik-unik di Borong begitu. Oke, jadi kalau misalnya dalam sebuah usaha gitu pasti ada kayak terasa kayak jenuh gitu ya Bu ya, kayak capek gitu. Nah, untuk Ibu sendiri gimana sih cara Ibu mengatasi hal-hal itu? Malah sebaliknya ya, pertanyaan tuh kepikiran juga buat saya gitu awalnya. Udah 3 tahun usaha ini gitu, saya belum ketemu titik jenuh gitu. Mungkin ini toko ini, store mini ini itu jadi obat jenuhnya saya gitu. Jadi balik lagi ke pola pikir positif. Jadinya saya mencoba berpikir bahwa begini aja. Ketika saya menjalani sesuatu, kalau saya berpikir itu dulu, maka saya akan tinggalkan. Tapi karena dia positif, maka saya berusaha untuk mencintai gitu kan. Nah jadi mungkin karena bentuk cinta saya terhadap store ini membuat saya nggak ngerasa jenuh sama sekali. Jadi saya nggak ketemu titik jenuh karena ini obat jenuhnya saya gitu. Dari segala aktivitas saya yang ada di luar gitu ya. Oke, jadi buat beberapa orang di luar sana yang kadang kalian ngerasa kayak aduh udah capek di luar, tambah lagi ngurus ini, ngurus itu gitu. Kan bisa jadiin ini motivasi, kenapa nggak dijadiin kesenangan aja gitu. Nah oke, selanjutnya apa sih Bu tanggapan Ibu tentang pesaing-pesaing di luar sana yang juga berjualan seperti Ibu gitu? Jadi kita nggak bisa menutup mata juga ya. Pasti setiap orang kan juga pasti tertarik untuk oh ini toko ini rame, store ini rame gitu. Kenapa kita nggak coba aja mulai dari yang kecil-kecil gitu. Saya nggak berpikir setiap orang yang jualan meniru ataupun ngikutin jenis yang dijual itu jadi saingan saya. Malah apalagi kalau anak muda ya, saya mendukung gitu. Karena tirakannya kan kita pasti udah diatur ya rezekinya gitu kan masing-masing. Malah saya mendoakan masing-masing kita semua punya rezeki begitu. Nah jadi saya nggak berpikir bahwa mereka saingan saya. Malah kalau bisa jadi bisa jadi saling memotivasi gitu. Malah sesama penjual, dengan apalagi kalau jenis barangnya sama yang dijual gitu, kalau bisa kan kita bisa jadi teman untuk berbagi ya, ini barangnya ini lagi rame loh Kak gitu, atau buat sharing-sharing gitu, dan malah jadi kayak gitu motivasi. Nah rata-rata kan mungkin yang jualan juga model begini tuh anak muda tertarik kan gitu, walaupun mungkin modalnya belum besar tapi kecil-kecilan. Nah malah saya sangat mendukung dan juga ngerasa bahwa keren ya, masih muda udah jualan gitu. Kok saya dulu waktu masih kuliah nggak kepikir buat begini gitu. Malah ya jadi nggak nganggap setiap orang yang jualan jenis sama dengan saya itu saingan, tapi malah kalau bisa kita bisa jadi bersinergi lah, saling membangun dan juga memotivasi gitu, biar usaha kita juga berkah gitu, usaha kita juga jadi makin maju. Jadi kok maju sama-sama begitu itu. Oke, jadi kalau diambil dari sisi positifnya, sebenarnya dengan orang lain juga ikut usaha kayak gini gitu kan, itu bisa kayak kita sebagai motivasi ya Bu. Berarti mereka termotivasi lihat kita juga ingin melakukan hal itu gitu ya. Nah itu juga jadi acuan kita sih sebenarnya Dek. Jadi kayak ketika ada orang lain yang ikut barang yang kita jual, misalnya terpikir buat dia gara-gara lihat punya kita gitu kan, terpikir buat jualan juga. Itu sebenarnya tuh ujian sih sebenarnya buat kita kok saya. Jadi pikiran kita tuh sedang diuji untuk mikir bahwa saya bikin
bikin apalagi ya sesuatu di sini yang biar bisa beda dengan yang lain. Nah gitu. Jadi kan pasti tiap toko, tiap store walaupun jenis barang yang dijual sama pasti punya konsep tersendiri. Nah gitu. Jadi kita jadi nggak stagnan menikmati konsep yang ada, tapi berbenah dan memikirkan gitu. Lebih tepat ide-ide baru buat gimana sih toko kita tuh biar kayak juga masih tetap maju gitu. Nah itu jadi ujian juga, jadi acuan juga kan, jadi buat diri sendiri gitu, buat makin maju gitu. Oke Bu, jadi selama Ibu buka usaha di Borong Sister ini, tantangan apa sih yang paling sering Ibu hadapi dalam usaha ini? Sebenarnya bukan tantangan berat ya, tapi ini tantangan sih buat saya sedikit, pola pikir. Nah jadi pola pikir masyarakat mungkin di awal-awal, sekarang udah enggak ya, di awal-awal terkait dengan baju thrift. Jadi pikiran mereka itu menganggap baju thrift itu adalah baju bekas dengan kondisi yang sangat enggak layak untuk dipakai gitu. Padahal sebenarnya kita sedang melindungi bumi loh. Ya kan? Iya, sedang melindungi bumi menggunakan barang recycle gitu kan. Ya bentuk recycle ya, reduce recycle gitu kan. Jadi artinya barang yang masih layak dipakai, kenapa sih harus kita buang ataupun jadiin sampah, tapi bisa dimanfaatkan karena masih banyak loh orang-orang lain yang membutuhkan begitu kan. Nah jadi juga mengurangi keborosan. Nah buat orang lain boros nih, ini misalnya nih contoh, kalau mau beli baju dengan merek begini itu harga aslinya bisa jadi mungkin contoh salah satunya 400 sampai 500-an, tapi beli di sini dengan harga yang murah. Siapa yang nggak mau barang kualitas bagus, barang branded gitu, punya luar gitu, pasti semua pengen kan gitu. Nah jadi daripada harus beli mahal terus nantinya uangnya jadi nggak kepake, bisa dipakai untuk yang lain. Nah lebih bagus yang gitu juga manfaatin. Nah toh pola pikir seperti itu tuh yang harus dirubah sebenarnya di masyarakat. Menurut saya itu tantangan sendiri gitu. Makanya saya lebih seneng offline store. Kenapa? Customer tuh bisa langsung datang ngeliat, karena rata-rata tuh kalau nggak lihat mikirnya tuh buruk, dan banyak yang begitu. Biasanya tuh ibu-ibu ke anaknya yang mau beli ke sini gitu. Ketika udah bawa ke sini, bawa ke toko tuh baru ibunya yang, loh ini katanya thrift tapi kok kayak baru ya gitu. Saya jelasin bahwa ini sebenarnya Bu kayak nggak lolos quality control daripada brand-brand mahal di Korea gitu. Nah kita tampung nih Bu, nah kita jual di sini. Nah kondisinya tuh hampir dominansi semuanya baru Bu. Mungkin kalaupun ada yang kondisinya lecet di bal gitu, saya akan jadikan itu sale. Saya nggak jual itu Bu, saya sell dia Bu. Oh ada nggak yang mau? Ada. Nah mungkin di orang yang seperti itu pola pikirnya balik ke selera gitu kan. Nah itu kalau saya bilang itu faktor prestise, artinya gak gimana ya, kegengsian juga ada tuh tantangan. Jadi bagi diri orang tuh gengsi lah beli, padahal kalau dipikir-pikir dia beli baru dengan harga yang segitu dengan barang yang dia beli di sini gitu, pasti kualitasnya jauh lah kan. Kita bisa sama-sama tahu juga kan, bukan nggak bagus kualitas lokal, bagus tapi mungkin harganya menjulang. Nah ini kita dapetin barang bagus brand luar dengan kondisi yang masih baru, semua juga pasti mau kan begitu. Nah jadi itu pola pikir yang jadi tantangan buat saya, tapi itu udah terlewati sih di awal, karena makanya saya dulu fokusnya tuh ke offline store. Mereka pegang sendiri, lihat sendiri, milih sendiri, dan bisa tahu kualitasnya dengan mata dan juga sentuhan mereka sendiri gitu. Jadi nggak dari mulut orang gitu kan. Nah itu jadi tantangan dulunya. Kalau yang lain nggak ada sih sejauh ini. Paling kencang ini pola pikir orang juga yang nganggap ngapain sih pakai baju begini itu di era panas gitu. Labu kan nggak pakai juga siang-siang, kan nggak pakai kita siang. Pasti kita juga bisa mengondisikan kapan pakai baju ini, kapan kan nggak mungkin siang-siang juga kan kita pakainya begitu. Jadi itu tantangan tersendiri sih, pola pikir masyarakat terhadap baju thrift gitu. Oke, jadi teman-teman, nggak semua barang thrift itu jelek kok. Contohnya di sini, ini tuh barangnya bagus-bagus banget. Kalian boleh cek sendiri di Instagramnya, atau kalau mau lihat langsung bisa langsung datang ke di Borong Sister. Nah, jadi untuk menutup wawancara kita kali ini, saya mau minta motivasi dari Ibu nih, untuk orang yang baru mau mulai berbisnis gitu. Supaya mereka semangat gitu Bu. Adakah motivasi dari Ibu? Jadi sedikit aja, terutama buat kalian yang kan rata-rata mahasiswa nih ya, yang masih mungkin
dibiayai oleh orang tua gitu kan. Bagi kalian yang udah mulai usaha tuh keren kali, berpikir untuk memulai usaha aja itu udah keren kali menurut saya gitu. Karena kalau dalam Islam tuh berdagang itu adalah bentuk sunnah. Jadi pekerjaan yang sunnah. Jadi insya Allah tuh rezekinya pasti ada gitu. Nah, jangan pikir dulu gimana ya nanti, tapi berpikir bagaimana saya memulai. Jadi pikirlah memulainya, baru di perjalanan pasti akan terlewati. Tapi kalau udah duluan mikir gimana ya nanti, maka tuh nggak akan pernah kejadian. Jadi mulai dulu mencoba supaya kita bisa berhasil. Kita nggak akan pernah tahu kalau nggak mencoba gitu kan. Itu bisa jadi motivasi awal, karena saya tuh punya prinsip dalam diri saya gitu. Dulu saya bermimpi pengen jadi guru gitu. Itu cita-cita saya pengen jadi guru. Tapi selain jadi guru, saya punya cita-cita juga, saya pengen punya usaha. Dulu nggak terpikir ya store lucu-lucu, mungkin karena masih sekolah kan, masih kuliah udah mulai mikir aja gitu, gimana ya kalau suatu hari gitu. Malah mikirnya tuh dulu gimana ya saya punya toko baju, tapi setiap hari tuh pasti ada aja orang datang kepikiran gitu, apa yang buat orang tertarik gitu. Alhamdulillah kan tercapai gitu, karena saya tuh prinsipnya nggak pernah mau saya nggak mau hidup dalam mimpi, tapi bermimpi untuk hidup. Jadi saya mau mengaplikasikan mimpi saya tuh. Jangan cuma mimpi doang, tapi nggak dijalani. Jadi rebahan doang nggak jadi apa-apa. Tapi kalau kita mulai aksi, maka itu akan jadi sesuatu begitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat adik-adik mahasiswa yang udah mulai usaha atau mau mulai usaha atau nggak tahu mau usaha apa yang jadi passion kalian, apa yang menjadi ketertarikan kalian, dicoba. Kalau nggak dicoba itu nggak akan pernah bisa jadi sesuatu begitu. Gitu dia. Oke guys, dari tadi kita udah dapat motivasi yang sangat berharga ya dari Ibu Nanda hari ini. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Nanda sudah mau jadi narasumber kita pada hari ini ya. Jadi guys, sekian wawancara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.